Bab 3130. Kekuatan penekanan. Yang menakutkan adalah bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tampaknya terjebak di rawa. Teman seiman, orang ini berinisiatif untuk mengungkap identitas ketua iblis wilayah asing. Dia pasti tidak mau membiarkan kita hidup, kita harus memikirkan solusi dengan cepat. Seseorang berteriak, "Jangan berjuang atau kamu akan tenggelam lebih cepat." Tuan Chen juga berkata dengan gugup. Seluruh tubuh mereka ditarik seperti rantai oleh energi hitam, mereka bahkan tidak bisa menyentuh segelnya. Pada saat yang sama, semua orang juga dapat merasakan bahwa aura mengerikan dari jurang energi hitam ada di bawah. Jika tubuh sepenuhnya ditarik ke dalam energi hitam, mereka akan mati. Teman seiman Qin, penilaian macam apa yang kamu miliki, itu energi iblis atau energi peleburan langit pun tidak kamu tahu, sekarang kami semua akan dibunuh olehmu. Ritsun mengeluh dengan marah. Ritsun, kamu dengan senang hati melahap pil iblis sebelumnya, kita semua tidak menemukan sesuatu yang salah dengan benda ini. Tuan Chen mengerutkan kening. Itu berbeda. Eric Qin yang duluan mengakui benda ini, jadi dia yang salah menilai, tentu saja itu salahnya, kata Ritsun dengan marah. Hehe, kamu benar tentang ini, tetapi kamu juga salah. Ketua iblis mata merah melayang di udara, melihat kerumunan yang diseret energi hitam dengan ekspresi sukses. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya mengendalikan situasi, bahkan Ritsun dan Taois Bon tidak bisa membalikkan keadaan, dia bisa menunggu semua orang dimusnahkan secara perlahan-lahan. Teman seiman Qin ini memang salah menilai karena mempercayaiku. Tapi, kalian tidak tahu, dia bukan tidak tahu apa-apa tentang aku. Sebenarnya dia memiliki hubungan kerja sama dengan aku sebagai iblis wilayah asing. Teman seiman Qin, kamu. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua menatap Eric Qin dengan tidak percaya. Mereka mengira Eric Qin telah ditipu seperti mereka, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Mata Ritsun semakin terbelalak. Eric Qin sangat berani. Dia berani bekerja sama dengan iblis wilayah asing. Ini adalah dosa besar yang pasti mati jika di luar wilayah ini. Meski jika manfaatnya cukup besar, kamu mungkin juga akan tergoda untuk memilih bekerja sama dengan beberapa kultivasi iblis dan kultivator jahat. Tapi Eric Qin bermain terlalu besar. Ya, seperti yang kamu pikirkan. Dia sudah tahu bahwa aku adalah iblis dari wilayah asing dan dia berinisiatif untuk bekerja sama dengan aku. Mata merah tertawa. Sekarang ketika buka kartu, orang-orang ibarat sudah mati di mata dia. Dia juga tidak keberatan, jadi dia membiarkan dirinya berasyik ria, menyaksikan para kultivator berjuang dan kesakitan, pada saat yang sama membuat mereka memahami rahasia. Mata merah. Sepertinya kamu tidak pantas. Kita sudah berjanji sebelumnya bahwa kita tidak akan saling berkhianat, tetapi sekarang kamu tiba-tiba menyerang. Apa maksudmu? Kamu mau melanggar perjanjian. Eric Qin yang diam dan tidak berbicara sejak serangan mata merah, juga menatap ketua iblis mata merah saat ini. Hehe, sudah situasi seperti ini, Eric Qin. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk mengatakan ini? Adapun maksudku, jelas, tentu saja, itu adalah pilihan yang lebih baik untukku. Ketua iblis mata merah merentangkan tangannya dan menyeringai. Aku iblis wilayah asing, aku tidak ditoleransi oleh daratan dunia dewa. Begitu identitas aku terungkap, hanya ada jalan buntu. Jadi bahkan jika kamu bekerja sama dengan aku masih khawatir. Dalam pikiranku, untuk menjaga rahasia, hanya orang mati yang paling aman. Jadi, menelan dan membunuh kalian semua adalah satu-satunya langkah yang benar-benar membuatku aman. Mengenai kredibilitas, aku adalah ketua iblis wilayah asing, hati nurani apa yang aku butuhkan. Jadi,
kamu tidak berpikir untuk jujur dan bekerja denganku sejak awal, kan? Kata Erikin ringan. Itu benar, tapi aku tidak menyangka kamu begitu rakus dan sombong hingga membagikan energi hitam ini kepada semua orang di kapal, yang membuatku dengan mudah menaklukkan kalian semua dan memberiku kesempatan bagus untuk bertindak. Jadi sebenarnya aku harus berterima kasih, teman seiman Qin, hahaha. Ketua Iblis Mata Merah mengatakan isi hatinya, dia tertawa lega. Ketika bernegosiasi dengan Erikin sebelumnya, dia adalah orang yang dipaksa untuk menyerah, tetapi sekarang, dia telah sepenuhnya mengendalikan situasi. Hanya dengan kesabaran beberapa hari, Erikin dan yang lainnya menjadi ikan di tangannya sendiri. Mata Merah, sebenarnya, aku sangat senang bekerja dengan kamu. Jika kamu sadar sekarang, aku mungkin akan memberi kamu kesempatan. Erikin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika terus melakukan kejahatan, percaya atau tidak, kamu akan segera mati. Kamu terlihat seperti ini sekarang, nyawamu bahkan dimanipulasi olehku dan kamu masih membual. Mata Merah langsung tertawa. Lihat, energi hitam hampir menenggelamkan lehermu, ketika itu menutupi seluruh tubuhmu, jiwa dewamu akan ditelan olehku, tidak ada yang bisa melarikan diri. Ritsun, Taois Bond dan yang lainnya juga tertekan hingga wajahnya memerah. Selama percakapan antara Erikin dan keduanya, mereka telah mencoba yang terbaik untuk mencoba keluar dari masalah atau meminta bantuan, tetapi semuanya tidak efektif. Dengan kata lain, kamu memang mencari kematian. Erikin juga tenggelam setengah tubuhnya dalam energi hitam, tetapi ekspresinya lebih tenang. Konyol, berhentilah berpura-pura. Aku menanam pola darah di tubuh kamu, kamu berada di bawah kendali aku. Kamu tidak dapat menggerakkan tangan dan kaki kamu tidak dapat menggunakan barang dewa, bahkan kerohanian dikepung dan dipenjara olehku, jiwa tidak bisa lepas, apalagi yang bisa kamu lakukan. Ketua Iblis Mata Merah mencibir dengan jijik. Oh, ya, bahkan jika kamu ingin menjebakku dengan hukuman langit, kamu juga tidak bisa melakukannya sekarang biarpun ingin menyelamatkan hidup kamu. Ketua Iblis Wilayah Asing juga takut dengan gemuruh pergerakan langit. Karena benda wilayah asing ditolak oleh pergerakan langit, maka benda ini adalah musuh terbesar Ketua Iblis. Johanni mati-matian terbang ke dalam jangkauan malapetaka guntur sebelumnya, ia berhasil melumpuhkan energi iblis di Mata Merah. Selain itu masih efek susulan dari hukuman langit. Jika hukuman langit berada di sisinya, intensitas petir tidak sebanding. Oleh karena itu, Ketua Iblis Mata Merah tidak mengambil langkah tiba-tiba. Dia menahan begitu lama. Ketika dia memilih kesempatan untuk bertindak, dia sudah mempertimbangkan hukuman langit Erikin, hanya untuk menghindari kejutan. Ini sudah berakhir. Ritsun dan yang lainnya melihat Mata Merah menghitung semuanya dengan cermat, wajah mereka menjadi pucat. Pikiran halus seperti ini, karena dia berani pamer, dia tidak akan pernah memberikan kesempatan untuk semua orang. Erikin, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Semua orang abaikan tubuh Taois dan lawan dia dengan jiwa. Taois Bond tiba-tiba memberikan teriakan pelan. Cahaya Reiki memancar dari atas kepala, kemudian jiwa Taois Bond melesat menuju Mata Merah. Seolah-olah sudah janjian, semua orang juga menembak pada saat yang bersamaan. Lebih dari selusin jiwa dewa menyerang Ketua Iblis Mata Merah. Sudah cukup waktunya untuk berbicara, sudah waktunya untuk panen. Mata Merah menyeringai lagi. Coba tebak kenapa aku membiarkan jiwa dewa kalian bisa keluar dari raga. Mata Merah melompat, energi hitam dalam formasi memenuhi langit dan langsung menelan seluruh tubuh Taois kecuali Erikin. Pada saat yang sama, dia bersuara kencang dan gelombang suaranya mengguncang langit. Energi hitam yang kental seperti tsunami,
dengan dia sebagai pusatnya, menyapu 4 penjuru. Tubuh dan jiwa dewa semua orang seperti perahu tunggal ditiup angin berada di bawah gelombang suara dan energi hitam ini. Mereka tidak bisa menahan sama sekali dan terbalik dalam sekejap. Bersambung.